tidak berbuat seenaknya, karena kita tahu bahwa perjuangan itu mahal harganya. Hai, sebelum masuk ke videonya, jangan lupa buat subscribe channel ini dan bunyiin notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info-info menarik dari channel kami. Now let's move on to the video. Angka mobilitas di Indonesia ini, negara kita yang tercinta ini, Indonesia, tanah airku, setiap tahunnya itu meningkat. Dan ada yang berpindah dari kota ke kota, atau antar kabupaten, antar provinsi, bahkan antar pulau. Orang-orang yang melakukan mobilitas ini adalah orang-orang yang juga melakukan perpindahan, baik itu sementara ataupun menetap, and we call them perantau. Tapi dengan berbagai macam motif yang dilakukan oleh para perantau ini untuk menuju daerah yang dituju, bisa dipungkiri bahwa merantau ini sudah menjadi budaya ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh beberapa masyarakat di Indonesia. Tapi di samping itu ya, kalian pernah dengar nggak sih kalau misalnya tingkat mobilitas di Indonesia itu memang setiap tahunnya meningkat dan kemana mereka perginya gitu kan? Berangkat dari pertanyaan tersebut pun kita bisa melihat bahwa faktanya kebanyakan orang itu pergi ke daerah Jawa ataupun Pulau Jawa untuk merantau. Karena di Jawa itu merupakan pusatnya berbagai hal, terdapat pusat pemerintahan, pusat pendidikan, dan lain sebagainya yang saling mengikut pastinya. Di samping itu juga adanya UMR yang lebih tinggi dibandingkan daerah-daerah lain itu membuat ataupun menarik masyarakat untuk bisa datang ke daerah Jawa. Jadi di Jawa itu nggak hanya orang Jawa asli yang ada di situ, tetapi kebanyakan juga adalah orang-orang yang merantau, baik itu dari Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, bahkan Papua. Nah, dari sini pun kita mengetahui bahwa Pulau Jawa itu sudah padat penduduk begitu kan. Mungkin karena itulah Mr. President Joko Widodo mulai berbenah untuk perpindahan ibu kota sehingga nanti populasi di Indonesia enggak kebanyakan di Pulau Jawa tapi merata ke seluruh wilayah Indonesia. Oke, sepertinya kita sudah terlihat agak melenceng ini ya. Video ini tentang apa sih gitu kan? Konten dari video ini dimulai dari pertanyaan, yes, apa sebenarnya manfaat dari merantau ini? Apa benefit yang kita dapatkan ketika kita pergi dari daerah asal kita untuk suatu hal, suatu tujuan? Jadi tanpa berlama-lama lagi, ini dia beberapa manfaat yang bisa didapatkan ketika kita merantau. Oke, langsung saja. Yang pertama, tentunya kita bisa mendapatkan teman baru, relasi baru dengan orang-orang yang baru pula gitu. Karena kalau misalnya nanti di kota tempat kita merantau, kita nggak hanya dibatasi dengan orang-orang satu daerah aja gitu. Jadi banyak teman-teman daerah lain juga, baik itu dari ujung Sabang sampai Merauke, berada di satu tempat. Kita juga bisa membangun relasi kita dengan teman-teman sejurusan, sefakultas, universitas, bahkan di lingkungan tempat kita ngekos atau ngontrak. Oleh karena itu, benefit yang pertama ini nyambung sama benefit yang kedua, yaitu kita bisa lebih menerima dan menghargai perbedaan. Karena nanti di kota tempat kita tinggal itu kan nggak hanya satu etnis saja, nggak satu agama, nggak hanya satu suku. Mulai dari situlah kita bisa beradaptasi dan lebih menjunjung tinggi multikulturalisme, saling menghargai antar budaya, etnis, agama. Kita bisa melihat tempat yang berbeda dengan daerah asal kita bisa melihat orang dengan karakter yang berbeda pula, bisa mempelajari bagaimana budaya mereka di tempat mereka tinggal ataupun tempat asal mereka. Kita tetap memegang teguh Bhinneka Tunggal Ika dengan adanya perbedaan-perbedaan ini, and that's beautiful. Yang selanjutnya adalah kita bisa menjadi pribadi yang lebih mandiri. Karena di perantauan kan kita hidup sendiri gitu ya, jadi kita nggak ada lagi bergantung sama orang lain. So, karena itu kita berangsur-angsur bisa menjadi orang yang mengatur keperluan kita sendiri, baik itu memanage waktu, keuangan, dan lain sebagainya. Kita sudah diserahkan suatu tanggung jawab untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, memperluas wawasan ataupun cara berpikir kita. Karena di tempat rantau itu orangnya beda-beda, jadi kita bisa melihat bagaimana pandangan orang lain, bisa menemui sesuatu yang nggak ada di daerah asal kita tapi ada di daerah rantau itu, baik itu dari budayanya sendiri, dari lingkungannya, orang-orangnya, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya nih, bisa menghargai betapa pentingnya arti keluarga bagi kita. Karena kita meninggalkan keluarga kita di daerah asal gitu kan. Jadi nggak bisa terbendung kalau kita diserang homesick, walaupun itu nggak selalu. Nah dari situ kita bisa lebih mensyukuri gitu. Ketika kita nanti misalnya pulang untuk bertemu dengan keluarga, kita bisa menghabiskan waktu yang berkualitas sama mereka.
Last but not least adalah kita bisa menjadi orang yang memiliki daya juang yang lebih tinggi. Jadi kemanapun nanti kita bakal dilempar, sekalipun ke luar negeri, kita sudah memiliki modal untuk bisa hidup tidak bergantung kepada keluarga gitu. Dan selain itu juga kita dapat mengontrol diri kita sendiri, mengendalikan diri kita sendiri untuk bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab dan tidak berbuat seenaknya, karena kita tahu bahwa perjuangan itu mahal harganya. Oke, dari beberapa manfaat tadi tentunya kita bisa menarik kesimpulan bahwa merantau memberikan kita suatu kesempatan untuk bisa menjadi the best version of ourselves dan memberikan kita kebebasan ya tentunya. Karena itulah kita bisa menjadi orang yang lebih bertanggung jawab, terutama untuk diri kita sendiri. Nah, gimana? Kalian udah tertarik belum untuk merantau? Untuk mendapatkan benefit-benefit yang tadi tentunya. Karena beberapa manfaat yang sudah disebutkan tadi hanya bisa dirasakan oleh anak rantau saja. So, mungkin ini bisa menjadi masukan bagi kalian, bahan pertimbangan untuk memutuskan apakah lebih baik merantau atau tidak. Dan itulah akhir dari video kita. So, tetap nantikan konten-konten menarik dari kami yang selanjutnya. Stay tuned, stay healthy, and have a nice day. Bye! Makasih udah nonton.